Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siswa-siswi SMP Negeri 3 Pelumpang, kelas 8A dan 8B, pada pertemuan pertama di semester 2 kali ini, saya, Bapak Pipit Aji Setiawan SPD, akan menjelaskan materi tentang badan usaha. Badan usaha terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah BUMN, atau badan usaha milik negara, dan yang kedua adalah BUMS atau badan usaha milik swasta, dan yang ketiga adalah koperasi. Sekarang kita akan membahas tentang BUMN terlebih dahulu. BUMN terdiri dari 3 hal yang perlu kita pelajari, yaitu fungsi BUMN, bentuk-bentuk BUMN, dan peranan BUMN. Sedangkan untuk BUMS, badan usaha milik swasta, yang perlu kita bahas adalah BUMS, macam-macam BUMS, tujuan BUMS, peranan BUMS, bentuk-bentuk BUMS. Sedangkan koperasi, yang perlu kita bahas adalah pengertian koperasi, permodalan koperasi, jenis-jenis koperasi, fungsi dan peran koperasi, prinsip-prinsip koperasi, perangkat organisasi koperasi, dan hal-hal penting dalam pembentukan koperasi. Kelemahan koperasi, keunggulan koperasi, ciri-ciri koperasi, dan pembubaran koperasi. Sekarang kita bahas BUMN satu persatu. Apa itu BUMN? Yaitu badan usaha milik negara, adalah badan usaha yang seluruh modalnya merupakan milik negara atau kekayaan negara. BUMN maksud saya memiliki beberapa tujuan, yaitu melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang atau jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi, dan memperluas lapangan kerja. Fungsi BUMN yaitu menghasilkan laba dan keuntungan, benteng pertahanan dalam persaingan ekonomi global, pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Peranan BUMN dalam perekonomian sosial. Adapun peranan BUMN yaitu memenuhi kebutuhan rakyat, memberi pelayanan atas kebutuhan rakyat, mencegah timbulnya monopoli oleh pihak swasta sebagai sumber penerimaan negara, dan memperluas lapangan kerja. Bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama adalah perusahaan umum, perusahaan negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan umum yang mana seluruh modalnya berasal dari negara dan dipisahkan dari APBN, contoh Perum Damri dan Perum Perhutani. Yang kedua, perusahaan perseroan adalah perusahaan yang modalnya berbentuk saham dan sebagian modal tersebut merupakan milik negara, contoh PT PLN dan PT Garuda Indonesia Airlines. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan modal sebagian atau seluruhnya merupakan milik pemerintah daerah. Badan usaha milik swasta (BUMS) adalah badan usaha yang seluruh modalnya merupakan milik perseorangan, swasta nasional maupun swasta asing. Tujuan BUMS cenderung bersifat komersial, yaitu sebagai berikut: memperoleh keuntungan, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan perusahaan yang ada. Peranan BUMS. Adapun peranan BUMS adalah membantu pemerintah dalam usaha kegiatan produksi, membantu pemerintah dalam menghasilkan devisa negara melalui kegiatan ekspor-impor, sebagai mitra kerja pemerintah dalam mengusahakan sumber daya alam, memperluas lapangan kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran. Macam-macam BUMS. Yang pertama, badan usaha swasta nasional. Badan usaha yang dikelola oleh pihak swasta dalam negeri dan modalnya berasal dari dalam negeri sendiri. Contohnya PT Air Mancur, PT Mustika Ratu. Badan usaha swasta asing. Badan usaha yang dikelola oleh pihak swasta asing dan modalnya berasal dari luar negeri. Contohnya PT Caltech Pacific Indonesia, PT Ericsson, dan Citibank. Badan usaha swasta campuran Ventura. Badan usaha yang dikelola oleh pihak swasta asing dan swasta dalam negeri secara bersama-sama yang disebut dengan Ventura. Contoh PT Indosat dan PT Aqua Golden Mississippi. Bentuk-bentuk BUMS. Badan usaha perseorangan (PO), firma FA, perseroan terbatas atau PT, dan persekutuan komanditer atau CV. Badan usaha perseorangan (PO).
Perusahaan yang didirikan, dimiliki, dipimpin, dan dipertanggungjawabkan oleh perseorangan, contohnya warung dan bengkel. Keunggulan perusahaan perseorangan adalah mudah cara mendirikannya, mudah mengontrol jika terjadi kesalahan, lebih efisien dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Keuntungan dapat menjadi milik pribadi, pemilik perusahaan sekaligus dapat memimpin perusahaan tersebut. Kelemahan perusahaan perseroan yaitu modal sangat kecil, menyebabkan sulit berkembang menjadi perusahaan besar. Jika bangkrut, maka risikonya akan ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Firma atau persekutuan firma, badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang dan mereka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang-utang firma dengan seluruh harta bendanya. Keunggulan firma antara lain modal yang terkumpul cukup besar karena bersumber lebih dari satu orang, kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. Kelemahan firma yaitu apabila salah satu anggota melakukan kesalahan maka yang lain harus ikut menanggung resikonya. Yang kedua, mudah terjadi perselisihan di antara para anggota. Perseroan terbatas atau PT, persekutuan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan modal yang diperoleh dari penjualan saham. Di dalam akta pendirian harus disebutkan 1. Nama perseroan, 2. Tempat kedudukan perseroan, 3. Tujuan perseroan, 4. Jumlah modal perseroan, termasuk harga saham per lembarnya, 5. Anggaran dasar perseroan. Keunggulan perseroan terbatas atau PT yaitu mudah mengumpulkan modal dalam jumlah besar. Perseroan bisa suatu-waktu memindahkan atau mengalihkan modalnya pada orang lain. Tanggung jawab pemilik terbatas, kelangsungan perusahaan lebih terjamin karena tidak tergantung pada kehidupan seorang persero. Lebih efisien dalam kepemimpinan badan usaha. Kelemahan perseroan yaitu biaya untuk mendirikan PT cukup besar. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk mendirikan PT, biaya organisasi cukup besar, untuk memimpin PT relatif lebih sulit jika dibandingkan dengan badan usaha yang lain. Yang kelima, rahasia badan usaha kurang terjamin. Persekutuan komanditer atau CV, persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan persekutuan yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer. Keunggulan persekutuan komanditer antara lain lebih mudah dalam mendapatkan kredit, cara pendiriannya lebih mudah, modalnya lebih besar dibandingkan perusahaan perseroan. Atau maksud saya perusahaan perseorangan. Kelemahan persekutuan komanditer yaitu kelangsungan usaha suatu-waktu dapat terganggu, kesulitan untuk menarik modal kembali yang telah disetorkan. Koperasi, badan usaha rakyat yang memiliki organisasi berciri kekeluargaan. Permodalan koperasi, modal sendiri, modal yang berasal dari anggota suatu koperasi. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah atau modal pinjaman, modal penyertaan. Simpanan pokok, sejumlah uang yang sama banyaknya atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh tiap-tiap anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib, sejumlah simpanan tertentu tidak harus sama besarnya yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan sukarela, simpanan dari anggota yang dimasukkan ke koperasi secara sukarela baik menyangkut jumlah maupun waktunya. Hibah, modal berupa bantuan donatur dari pihak luar kepada suatu koperasi. Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari pinjaman baik dari anggota koperasi lain atau dari bank. Modal penyertaan adalah investasi yang berasal dari penanaman modal baik dari pemerintah atau swasta yang bukan merupakan anggota suatu koperasi. Untuk materi berikutnya, jenis-jenis koperasi dan berikutnya akan kita bahas di minggu depan. Cukup untuk hari ini, silakan dirangkum, kemudian dikirim ke Pak Pipit melalui chat WA pribadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.